Pelaku usaha kakao soroti krisis regenerasi petani. Jadi hari ini mungkin coklat di Bali itu jumlahnya sangat sedikit dan kebutuhannya sangat tinggi. Penyebabnya adalah kurangnya petani di Bali. Jadi kita mengajak anak-anak muda, ayo kita bertani kakao. Bahkan anak saya ajak hari ini bertani kakao. Karena bagi kita no farmer no life ya. Kalau kita hari ini berbicara soal kehidupan, maka kita bicara soal petani sebetulnya. Tapi petani ini kan nggak banyak ada di Indonesia. Dan hari ini orang sudah bergeser. Tidak ada petani yang ingin jadi petani. Ini masalah besar. Nah, bagaimana caranya? Memang kita harus mengembangkan komoditas-komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, salah satunya coklat. Nah, ini yang perlu kita dorong, teman-teman, kita dorong semua media, akademisi, government, komunitas, dan sebagainya untuk menjaga supaya tempat ini atau Indonesia ini tidak sampai kekurangan petani. Yang kami sudah punya kontrak itu ke Australia. Selain itu banyak sekali. Cuma sekarang kita kan pricing harga itu kan bersaing karena penghasil coklat di dunia itu ada beberapa. Yang paling besar adalah Ghana dan Pantai Gading. Nah, Ghana dan Pantai Gading ini paling tidak setengah sampai 3/4 kebutuhan coklat dunia disupport oleh mereka. Nah, Indonesia mencoba untuk menjadi pemain besar gitu ya, tapi sampai saat ini mungkin perlu adanya masukan-masukan ke pemerintah supaya pemerintah bisa mensupport. Jangan sampai nanti kita sama sekali kehilangan kakao yang akhirnya kita semua import. Nah, ini yang bahaya. Sehingga pricing kita menjadi tidak bisa bersaing dengan negara lain. Kalau dari pemerintah apa dorongannya yang perlu dilakukan agar generasi mungkin tertarik ke dunia pertanian? Yang pertama tentu harus sosialisasi bahwa ada peluang yang besar di dunia pertanian untuk menjadi kaya. Karena bagaimanapun anak Gen Z sekarang kalau nggak bicara kaya nggak bisa diajakin. Semua pengen kalau habis nyangkul dia mau naik Lamborghini kan gitu. Ya, itu mungkin hari ini itu mungkin sepanjang mungkin lahannya mungkin katakan 10-20 hektar. Itu bisa jadi. Kenapa tidak? Tapi memang kita harus mulai dengan sesuatu yang meyakinkan ya. Meyakinkan itu apa ya? Kita harus tunjukin secara ekonomi memang ini punya dampak gitu. Katakanlah tadi kita punya lahan 1 hektar, kita bisa punya 300 juta satu tahun. Berarti kan sudah di hampir 30 juta satu bulan. Siapa yang tidak mau punya penghasilan 30 juta satu bulan kan gitu. Kalau dari perkebunan beli berapa genset yang sudah masuk? Berapa persen dari persentase? Kalau Gen Z masih belum banyak. Hari ini memang banyak sekali semua petani tua Bapak Ibu. Tapi sudah mulai Gen Y sudah banyak. Karena mereka melihat potensi yang luar biasa. Sudah cukup banyak petani-petani muda yang sudah bisa kita ajak gitu. Gen Z ini memang agak rumit sedikit mengajak ya, tapi mudah-mudahan ke depan mereka sadar bahwa makanan semakin berkurang ya, food, energi, air itu menjadi kelangka ke depan. Ya, kita tentu harus berpikir yang lebih baik ya supaya pengembangan ini menjadi lebih luar biasa ke depan.